Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala apa yang ada di langit dan di bumi memiliki maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Di dunia ini, ada beberapa hewan yang halal untuk dimakan dagingnya, dan ada pula yang haram meskipun hanya air liurnya. Ada binatang yang dilindungi dan dimuliakan, sehingga tidak diperbolehkan bagi manusia untuk membunuhnya. Dan ada pula binatang yang disunahkan untuk dibunuh. Kesemuanya itu merupakan hukum yang memiliki sebab akibat. Meskipun beberapa di antaranya tetaplah rahasia Allah dan bukan hak kita untuk meminta penjelasannya. Di dalam Islam sendiri, setidaknya ada 7 binatang yang disunahkan untuk dibunuh jika kamu menemuinya. Beberapa di antaranya sangatlah berbahaya, liar dan buas, bahkan beracun. Sementara sisanya ada di sekeliling kita, membaur tanpa kita sadari. Lantas apa saja 7 binatang tersebut? Nabi SAW bersabda, ada 5 hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya atau burung Raja Wali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari mata, bulu, hingga kakinya yang biasanya berwarna hitam. Akan tetapi, tidak semua gagak yang boleh dan dianjurkan untuk dibunuh. Setidaknya bukan burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi adalah burung gagak dengan warna putih dan bulu dada dan punggung. Entah karena alasan apa, hanya Rasulullah dan Allah yang tahu makna di balik itu semua. Burung gagak dikenal sebagai hewan fasik. Bukan itu saja, burung gagak juga dianggap sebagian orang sebagai jelmaan jin ataupun setan, dan sering ditunggangi oleh para penyihir. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ada 5 hewan membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung hudaya atau sejenis Raja Wali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, tikus. Tidak hanya menjijikkan, namun tikus juga membawa banyak bibit penyakit karena lingkungannya yang kotor dan najis. Tikus juga merupakan hewan hama dan musuh bagi para petani karena bisa merusak lahan pertanian mereka. Tikus merupakan salah satu hewan yang haram dimakan, karena itu ia diperintahkan untuk dibunuh dan disebut hewan fawasik. Diceritakan dari Sulaiman bin Abdurrahman At-Tamar, dari Umar bin Tolha, dari Asbad, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Beliau mengisahkan, seekor tikus keluar menarik sumbu lentera, lalu ia melemparkan sumbu api di depan Rasulullah SAW, persis pada tikar yang ia duduki. Api pun sempat membakar tikar seukuran uang dirham. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian. Sesungguhnya setan menunjuki tikus untuk melakukan yang seperti ini hingga api membakar kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, ada 5 hewan membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang,
tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung budaya atau sejenis raja wali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika di rumahmu terdapat banyak tikus, maka salah satu cara untuk mendapatkan banyak pahala adalah dengan membasminya. Akan tetapi, pembunuhan massal terhadap tikus tidaklah cukup untuk membebaskanmu dari binatang pengarat yang satu ini. Kamu juga harus senantiasa menjaga kebersihan tempat tinggal dan lingkungan. Dengan begitu, tikus tidak akan berani-berani datang lagi. Yang ketiga adalah kalajengking. Jika kamu sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk mengebah pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu binatang yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa yang tidak kalah mematikan. Oleh sebab itu, dimanapun kamu menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntikkan bisa yang akan sangat menyakitkan sekaligus mematikan. Nabi SAW bersabda, ada 5 binatang yang boleh dibunuh di tanah haram dan halal, yaitu tikus, kalajengking, burung layang-layang atau sejenis gagak, dan anjing predator. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, cicak atau tokek. Cicak merupakan hewan melata yang hidup di rumah-rumah manusia. Terkadang cicak merayap di dinding, langit-langit rumah, dan berbagai tempat lain yang terkadang susah untuk dijangkau. Seringkali cicak juga merayap di meja-meja makan. Anjuran membunuh cicak ini tidak hanya dari sisi syariat saja, tetapi secara medis juga sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan cicak membawa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan sakit perut dan gangguan pencernaan. Meskipun cicak dapat membantu manusia dalam membasmi nyamuk-nyamuk yang mengganggu, namun Rasulullah SAW membenci hewan ini. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api dengan maksud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Bukhari. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada seekor hewan pun melainkan berusaha memadamkan api kecuali cicak. Hewan ini malah meniup-niup api agar tidak padam, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Saat itu hewan-hewan berupaya membantu Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk semut yang dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim. Kemudian seekor burung berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, wahai semut, kata si burung. Namun semut menjawab, memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu. Tetapi ini kulakukan, paling tidak semua akan melihat bahwa aku di pihak yang mana. Tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim itu pertanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah, ahli tauhid, dan keikhlasan para pejuang muslim. Dikarenakan besarnya pahala membunuh cicak, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sampai memiliki cambuk khusus untuk membunuh cicak. Selain itu, cicak besar atau juga disebut tokek juga pernah hampir mencelakai Rasulullah. Ketika beliau bersembunyi di Gua Sur dari sekawanan kaum Quraisy, seekor tokek berbunyi sehingga menarik perhatian para pengejar Rasul. Untungnya jaring laba-laba yang tersusun rapi membuat kaum Quraisy membatalkan niatnya untuk memeriksa gua tersebut. Tidak sampai di sana, cicak juga sering suka mengganggu manusia. Tidak terkecuali Rasulullah SAW dengan membuang kotoran ketika beliau sedang beribadah. Hukum membunuh cicak terdapat dalam hadis Rasulullah SAW.
Barang siapa membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan pahala baginya 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang lebih kurang dari yang kedua. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, burung elang atau burung Raja Wali. Islam menganjurkan untuk membunuh elang atau Raja Wali karena merupakan jenis burung yang merugikan manusia. Dagingnya tidak bisa dimakan, sedangkan mereka kerap memangsaan ayam. Padahal ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga memberikan keistimewaan untuk melihat malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau Raja Wali, memangsai anak ayam agar tidak tersisa lagi kokok di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Yang keenam, anjing liar atau anjing buas. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis, apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing liar, anjing galak, dan anjing pemangsa. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan yang mungkin berbahaya serta dapat menyebabkan rabies. Namun dari seluruh anjing najis yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan suka dengan menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Bagi kamu yang hidup dalam lingkungan dengan beberapa anjing, pastikan untuk menghindari jenis anjing yang seperti ini. Nabi SAW bersabda, ada 5 binatang yang boleh dibunuh di tanah haram dan halal: tikus, kalajengking, burung layang-layang atau sejenis gagak, dan anjing predator. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, ular. Selain anjing dan burung Raja Wali atau elang, hewan lain yang menjadi favorit bagi setan untuk menjelma berkamuflase adalah ular. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, kami tengah bersama Nabi SAW di sebuah gua, dan saat itu turun pada beliau ayat, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Quran Surat Al-Mursalat ayat 1. Ketika kami mengambil air dari mulut gua, tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau bersabda, bunuhlah ular itu. Kami pun berebut membunuhnya, dan aku berhasil mendahului. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada pula ular yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular masuk ke dalam rumah. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ada ular-ular yang ada di rumah-rumah. Apabila kalian melihat satu di antara mereka, maka buatlah peringatan 3 kali. Apabila pergi maka biarkanlah, dan bila tidak mau pergi maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadis riwayat Muslim. Kendati sebagian dari binatang-binatang yang telah disebutkan di atas merupakan perwujudan dari kefasikan, Allah tetap menyisakan belas dan kasih pada setiap ciptaannya. Adapun cara yang benar dalam membunuh binatang tersebut adalah dengan membunuhnya dalam sekali pukulan, tanpa menyiksa apalagi menganiayanya. Dengan begitu, apa yang kita lakukan tidak semata hanya untuk kepuasan, namun benar-benar demi menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Selain dari hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, kamu juga diperbolehkan untuk membunuh hewan pengganggu seperti halnya nyamuk dan kecoa.
Keberadaan hewan tersebut selain mencemari lingkungan, keberadaannya juga membawa penyakit yang dapat membahayakan manusia. Maka hukum untuk membunuh dan membasminya adalah mubah. Hukum tersebut juga berlaku pada hewan lain yang mungkin akan membahayakan jiwa. Misalnya, kamu tiba-tiba tersesat di hutan dan bertemu dengan binatang buas seperti babi hutan, harimau, dan lain sebagainya. Jika kamu telah berusaha mengusirnya namun mereka tetap keras kepala, maka kamu boleh membunuhnya, dengan syarat bahwa bukan kamu yang terlebih dahulu mengganggu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.